Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari materi sebelumnya mengenai uji hipotesis. Oke, sedikit mereview apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi di sini saya akan membahas langkah-langkah apa saja sih harus dilakukan dalam melakukan uji hipotesis. Nah, langkah yang pertama ini tentunya kalau kita memiliki hipotesis penelitian, tentu hipotesis penelitiannya harus kita tuliskan terlebih dahulu ke dalam bentuk H0 dan juga H1. Jadi kita tuliskan dalam bentuk hipotesis nihilnya apa dan alternatifnya apa. Sebagai contoh, misalkan kita mau melakukan penelitian ya, di mana hipotesis penelitiannya itu berbunyi kalau kita mendengarkan musik klasik, kalau anak-anak mendengarkan musik klasik, maka kecerdasan dari anak-anak itu akan bertambah atau akan meningkat. Jadi ini bunyi dari hipotesis penelitiannya. Nah, kalau kita perhatikan, bunyi dari hipotesis penelitian ini termasuk ke dalam hipotesis yang kita sebut sebagai directional hypothesis atau hipotesis directional. Kenapa kita kategorikan directional? Karena kita tahu arah hubungannya. Jadi hipotesis itu kan bisa kita bedakan, ada dua ya, ada yang directional, ada yang non-directional. Kalau directional itu adalah hipotesis di mana kita tahu arah hubungannya. Contohnya seperti yang diberikan di sini, ini jelas. Kita tahu bahwa arah hubungannya dia akan meningkat, tidak menurun. Makanya kita sebut hipotesisnya directional. Sebaliknya, kalau non-directional itu kita nggak tahu arah hubungannya seperti apa. Jadi kalau kita kaitkan dengan hipotesis penelitian ini, yang bersifat non-directional itu kalau bunyi dari hipotesis penelitiannya itu adalah mendengarkan musik, itu dapat mempengaruhi kecerdasan. Ya. Jadi kalau meningkatkan itu kita ganti dengan kata mempengaruhi, ya ini nanti masuknya ke dalam non-directional. Karena kita nggak tahu ya, mempengaruhi itu kan bisa menyebabkan dua hal. Mempengaruhi itu bisa jadi kecerdasannya bertambah, bisa jadi malah kecerdasannya berkurang. Jadi di sini kita nggak tahu arah hubungannya, makanya kalau kita nggak tahu arah hubungannya, kita sebut dengan non-directional. Ya. Nah, kalau non-directional, seperti yang kita ketahui, maka di dalam hipotesis alternatifnya itu nanti menggunakan tanda tidak sama dengan ya. Jadi kalau tidak sama dengan ya artinya kan bisa bertambah atau bisa berkurang. Sedangkan directional itu nanti masuknya kalau kita tuliskan dalam hipotesis alternatifnya, nanti H1-nya itu kemungkinannya adalah kalau tidak lebih besar atau lebih kecil ya. Oke, nah kembali ke contoh di sini, kalau misalkan hipotesis penelitiannya berbunyi mendengarkan musik klasik dapat meningkatkan kecerdasan, maka bagaimana bentuk H0 dan H1-nya? Nah, di sini diberikan informasi bahwa di populasi dalam keadaan normal, tanpa pengaruh apapun, maka diketahui bahwa kecerdasan atau IQ itu akan berdistribusi normal dengan min-nya 100 dan standar deviasinya 15. Ya. Jadi tanpa pengaruh apapun ya, tanpa mendengarkan musik klasik atau tanpa pengaruh yang lainnya, maka secara normal, dalam keadaan normal, maka IQ-nya min-nya sama dengan 100. Berarti yang ini kalau kita tuangkan dalam bentuk persamaan matematika, kita punya persamaannya adalah mu sama dengan 100. Ya. Nah, sebaliknya kalau mendengarkan musik klasik ya diberikan pengaruh. Pengaruhnya di sini dalam hal ini adalah musik klasik ya. Maka pernyataan untuk hipotesis penelitiannya ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matematika, artinya mu-nya lebih besar dari 100. Ya. Karena tadi ya, kalau tanpa pengaruh apapun IQ-nya kan 100. Begitu diberikan pengaruh dalam hal ini musik klasik maka akan meningkat. Kalau meningkat ya berarti mu-nya akan lebih besar dari 100 ya. Nah, dari sini kita tinggal lihat ya. Dari dua persamaan matematika ini kita tentukan. Kalau ada sama dengan, berarti ini masuk ke H0. Ya, sebaliknya pernyataan mu lebih besar dari 100 karena tidak memuat
tanda sama dengan, maka ini kita masukkan ke dalam H1 ya. Jadi dari sini kita bisa tuliskan ya bahwa H0-nya berbunyi mu-nya sama dengan 100 atau artinya ini tidak ada pengaruh musik klasik terhadap IQ dengan tandingannya adalah H1 di mana mu lebih besar dari 100 artinya musik klasik itu dapat meningkatkan IQ seseorang ya. Nah, kalau sudah kita formulasikan dalam H0 dan H1, langkah berikutnya kita tentukan alfa ya, atau taraf signifikan. Ini kita ambil yang umum, biasanya kita gunakan alfanya 5% atau 0,05 ya. Nah, dari taraf signifikansi ini kita tentukan titik kritisnya. Karena titik kritis itu ditentukan oleh besarnya dari nilai alfa ya. Karena nilai alfanya sebesar 5% atau 0,05, kemudian kita tahu bahwa H1-nya itu berbunyi lebih besar, ya tandanya lebih besar, maka daerah penolakannya itu ada di sebelah kanan. Jadi daerah penolakan itu selalu searah dengan bunyi dari hipotesis alternatifnya dari H1 ya. Jadi alfanya itu menunjukkan luas area yang diberikan warna biru ini ya. Alfa ini adalah kita sebut daerah penolakan H0 ya, yang biru itu adalah daerah penolakan H0, sedangkan yang putih itu adalah daerah di mana H0-nya kita terima ya. Jadi yang biru ini adalah daerah tolak H0, sedangkan yang ini yang warna putih adalah terima H0. Oke, nah karena besar area yang sebelah kanan itu adalah 5% ya, daerah penolakan H0, maka kita bisa cek berapa nilai titik kritisnya. Jadi titik kritisnya ini bisa kita cek dalam tabel Z ya. Jadi berapa nilai Z-score yang berasosiasi dengan luas area sebelah kanan yang luasnya sebesar 5%. Jadi kalau kita cek titik kritisnya sebesar 1,645 ya. Berikutnya adalah baru kita ambil sampel ya. Kita ke lapangan, kemudian di sini contohnya kita ambil 36 anak ya. Kemudian 36 anak ini kita berikan perlakuan musik klasik ya. Kita berikan perlakuan musik klasik dalam rentan waktu tertentu, kemudian kita ukur IQ masing-masing anak ya. Nah, dari 36 anak ini ya, katakanlah setelah diukur IQ-nya kita hitung rata-ratanya ya. Dari 36 anak ini ternyata rata-rata IQ-nya adalah sebesar 105 ya. Nah, dari perhitungan rata-rata sampel ini ya, kan pertanyaannya itu adalah apakah 105 itu cukup dekat dengan 100 ya, karena H0 itu yang selalu kita uji ya. Jadi yang kita uji adalah H0-nya. Jadi berdasarkan sampel yang kita punya, apakah 105 itu cukup dekat dengan 100 sehingga H0 kita terima, atau justru sebaliknya, 105 itu kita katakan cukup jauh dari 100 sehingga H0 itu kita tolak ya. Nah, kalau kita masih menggunakan skala ukuran dari data asli, tentu ini sifatnya subjektif ya. Orang bisa bilang 105 itu dekat dengan 100, ya bisa juga jauh dari 100 ya. Makanya yang paling aman itu kita ubah ke dalam Z-score ya. Jadi kita hitung Z-score-nya atau di dalam uji hipotesis, Z-score-nya itu kita sebut dengan statistik uji atau kita sebut Z-hitung ya. Jadi Z-hitung ini pada prinsipnya menghitung min sampel ya. Min sampel kita ubah ke dalam skala Z-score. Ya, perhitungannya ya sama seperti halnya kita menghitung Z-score, hanya saja pembaginya yaitu adalah standar error dari statistik sampel ya, atau standar error dari X bar ya. Jadi kalau kita hitung ini adalah 105 X barnya dikurangi dengan mu dari parameter populasi di bawah hipotesis H0, jadi dikurangi 100 dibagi dengan standar error dari X bar. Berdasarkan teorema central limit, standar error dari X bar itu kan persamaannya adalah sigma dibagi dengan akar N ya. Jadi sigmanya tadi diketahui standar deviasi populasi 15. Kemudian tadi banyaknya anak ya yang diambil dalam sampel adalah 36 ya, berarti dibagi akar 36. Jadi dari sini kita dapat Z hitungnya ya atau Z-score dari X bar sama dengan 105 itu berasosiasi dengan Z-score sama dengan 2 ya. Jadi kalau sudah kita hitung Z hitungnya barulah kita bandingkan ya Z hitung dengan Z kritis.
atau kita letakkan. Z hitungnya itu ada di mana? Ada di sebelah kanan atau sebelah kiri Z kritis. Jadi sekali lagi di sini digambarkan kita punya Z kritisnya yang ini ya. Itu sebesar 1,645. Kemudian kita dapatkan tadi perhitungan Z hitungnya adalah 2 dan posisinya itu ada di sebelah kanan Z kritis. Ya. Karena dia ada di sebelah kanan Z kritis, artinya dia jatuh pada daerah penolakan H0. Ya. Jadi kalau jatuh pada daerah yang diberikan warna biru, maka artinya kita tolak H0. Ya, atau H0 ditolak. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau H0 ditolak, artinya H1-nya diterima. Jadi kita simpulkan apa? Bahwa ternyata dengan mendengarkan musik klasik itu memang benar dapat meningkatkan kecerdasan anak. Ya. Nah, sebagai catatan di sini titik kritis itu kalau kita kembalikan ke dalam skala data asli ya, ke dalam skala IQ, pengukuran IQ, maka Z kritis ini bisa kita hitung atau ekivalen dengan X bar-nya sama dengan 104,115. Caranya gimana? Ya ini bisa kita gunakan seperti halnya kalau kita punya Z-score, kemudian kita mau ubah ke dalam skala X. Ya, jadi kalau masih ingat, ketika kita punya Z-score tertentu ya, kita bisa ubah ke dalam skala data asli X, itu caranya adalah dengan menghitung Z-score-nya dikali dengan standar deviasinya ditambah dengan min populasinya. Ya. Nah, cuma sekarang kan kita bukan berbicara skor data asli, tapi kita berbicara skornya itu adalah min sampel. Ya. Jadi min sampelnya itu kan notasinya adalah X bar. X bar ya. Maka perhitungannya sama Z-score-nya, tapi sekarang sigmanya itu adalah sigma dari standar error. Ya, standar deviasi dari si X bar-nya. Jadi standar error dari X bar ditambah mu-nya. Jadi seperti yang saya hitung di sini, jadi Z-score-nya 1,645, standar error dari X bar tadi kita hitung 2,5 ditambah dengan min populasinya, jadi kita dapatkan Z kritis itu ekivalen dengan nilai min sampelnya sebesar 104. Jadi kalau saya gambarkan, ya, ini adalah distribusi dari IQ ya, distribusi dari min sampel untuk IQ, tadi mu-nya adalah 100, ya. Maka titik kritisnya itu kalau kita gambarkan itu ada di sini, 104. Ya. Jadi 104 ini adalah kita sebut titik kritis. Ini adalah titik yang memisahkan kapan kita katakan min sampelnya dekat dengan 100, kapan kita katakan min sampelnya jauh dari 100. Jadi 104 ini adalah titik pembatas ya. Jadi kalau nilai minnya kurang dari 104, min sampelnya, maka kita katakan dia dekat dengan 100. Tapi kalau jauh dari 104, ada di sebelah kiri ini ya, berarti di sebelah kanan ya, maka kita katakan min sampelnya cukup jauh dari 100. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita masih melakukan penelitian yang sama dengan yang sebelumnya, hanya saja saya ubah. Hipotesis penelitiannya itu menjadi mendengarkan musik klasik itu dapat mempengaruhi kecerdasan. Jadi bedanya di sini ya, kata-katanya adalah kalau sebelumnya musik klasik dapat meningkatkan, kalau sekarang saya sebut mempengaruhi. Nah, tadi seperti yang disampaikan, kalau mempengaruhi ini artinya masuk ke dalam hipotesis non-direksional. Ya, jadi kalau mempengaruhi ya kita nggak tahu ya, yang namanya mempengaruhi bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk. Ya, jadi mempengaruhi ini masuknya ke non-direksional. Ya, jadi apa yang berubah dari langkah-langkah uji hipotesisnya kalau kita ubah penelitiannya, hipotesis penelitiannya seperti ini. Tentu bunyi dari H0 dan H1-nya ini akan berubah. Ya, ini mohon maaf belum saya revisi, ini harusnya tidak sama dengan ya. Jadi mu-nya H0-nya sama, hanya saja H1-nya menjadi non-direksional, berarti mu tidak sama dengan 100. Jadi ini artinya mempengaruhi ya. Entah itu bisa lebih baik atau bisa lebih buruk. Langkah kedua ini nggak berubah, kita pakai sama alfanya 5%, tapi yang berubah adalah titik kritis. Ya, jadi titik kritisnya akan berubah, karena sekarang titik kritisnya itu kita bagi dua. Ya, sisi kiri sama sisi kanan. Nah, karena kita bagi dua, ya
tentu saja alfanya harus kita bagi 2 ya. Jadi alfanya sebelah kanan jadi alfa per 2, yang kiri juga alfa per 2. Jadi kalau kita cek di dalam tabel Z, maka untuk luas daerah ya, yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri yang berasosiasi dengan luas area sebesar 2,5% atau 0,025, ini bisa kita cek itu nilai z-score-nya adalah 1,96. Yang kanan, yang kiri adalah minus 1,96. Ya. Jadi kalau kita punya nanti Z hitungnya jatuh entah yang ada di sebelah kiri, yang warna biru, atau sebelah kanan warna biru, ya kesimpulannya kita tolak H0. Tapi kalau jatuh di tengah ya, daerah yang putih, berarti artinya kita terima H0. Nah, langkah berikutnya ini nggak berubah. Kalau kita masih menggunakan sampel yang sama, rata-ratanya kita hitung misalkan tetap 105, ini jelas langkah keempat tidak berubah. Ya. Langkah kelima juga nggak berubah. Karena sampelnya masih sama, ya maka Z hitungnya nggak berubah, tetap 2. Ya. Nah, ketika kita membandingkan, ya jelas di sini akan berbeda. Karena kenapa? Titik kritisnya kan beda. Ya, sekarang titik kritisnya adalah 1,96, yang kiri adalah minus 1,96. Ya. Kemudian kita letakkan, Z hitung itu posisinya ada di mana? Ada di daerah yang diarsir biru atau yang putih. Angka 2 itu kan jelas ada di sebelah kanan 1,96 ya. Artinya Z hitungnya jatuh pada daerah yang diarsir. Jadi kesimpulannya dalam hal ini masih sama ya. Artinya kita tolak H0 karena Z hitungnya lebih besar dari 1,96. Jadi kesimpulannya sama, kita terima H1, jadi kita simpulkan bahwa dengan mendengarkan musik klasik itu dapat mempengaruhi kecerdasan anak ya. Jadi begitu kita menyimpulkan, kita simpulkan dengan lengkap ya. Kembalikan ke hipotesis penelitiannya adalah mempengaruhi. Ya, jadi di sini kita tuliskan sesuai dengan apa yang kita berikan di dalam hipotesis penelitiannya. Ya. Oke, dari sini kita bisa lihat ya, ketika kita mengambil kesimpulan, itu kan kesimpulannya ada 2 ya, entah H0-nya ditolak atau H0-nya gagal ditolak. Atau gagal ditolak ini kita bisa sebut juga kita terima. Ya. Jadi cara pengambilan kesimpulan di sini adalah dengan membandingkan ya, Z hitung dan titik kritisnya. Ya. Dan ini sekali lagi cara membandingkannya itu kalian harus hati-hati ya, harus dilihat dulu bagaimana bunyi H1-nya. Apakah dia satu sisi one tail, atau dia adalah direksional, atau dia adalah uji hipotesis dua sisi atau two tail, atau dia adalah non-direksional. Jadi kalau misalkan kita punya H1-nya berbunyi mu kurang dari 100, maka daerah penolakannya itu searah dengan bunyi H1 berarti ada di sebelah kiri. Ya. Jadi kalau kita pakai alfanya adalah 5%, ya, berarti titik kritisnya ini sama dengan minus 1,645, ada di sebelah kiri. Tapi kalau masih satu sisi juga, tapi H1-nya menyatakan mu lebih besar dari 100, maka daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Ini nilainya jadi positif 1,645 ya. Jadi kalau kita dapatkan Z hitung lebih besar dari 1,645 berarti kita tolak H0. Nah, kembali yang sini ya, ini juga sama. Kalau kita dapatkan nilai Z hitung lebih kecil dari minus 1,645 ya artinya kita tolak H0. Nah, sebaliknya kalau dua sisi, maka daerah penolakannya kita bagi 2, kiri kanan sama rata. Jadi sekarang luas areanya bukan 5%, ini menjadi 2,5%. Yang kiri juga sama ya. Jadi kalau kita cek ke dalam tabel Z, ini berasosiasi dengan z-score 1,96, yang kiri adalah minus 1,96. Ya. Jadi nilai Z hitung manapun ya, kalau lebih kecil dari minus 1,96 atau lebih besar dari 1,96, ya maka kita katakan, kita simpulkan H0-nya ditolak. Ya. Jadi ini adalah cara mengambil kesimpulan dengan membandingkan ya antara Z hitung dengan Z kritis. Ya. Nah, cara yang kedua itu ada lagi ya. Jadi selain membandingkan titik kritis sama Z hitung, itu ada yang disebut dengan p-value.
Jadi p-value ini adalah alternatif lain ketika kita mau menyimpulkan apakah H0-nya ditolak atau H0-nya kita terima. Nah, p-value itu sendiri, P-nya itu diambil dari istilah probability. P-nya dari istilah probability atau peluang. Ya, artinya di sini kita menghitung peluang, ya, seberapa besar kemungkinan kita mendapatkan sampel statistik kalau diberikan H0-nya itu benar. Jadi kita hitung peluang, ya. Dimana kita tahu kalau peluang itu kan nilainya di antara 0 dan 1 ya. Peluang itu kan nilainya di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0, berarti artinya semakin kecil kemungkinan terjadi. Sebaliknya, semakin dekat dengan 1, artinya kemungkinan terjadinya semakin besar. Ya. Jadi di sini kita hitung peluangnya atau p-value-nya, artinya apa? Kalau misalkan kita dapatkan peluangnya kecil, artinya apa? Kalau kecil kan artinya hampir mustahil terjadi. Artinya sangat kecil kemungkinan sampel statistik berasal dari parameter populasi di bawah H0. Ya. Jadi kalau kita hitung berapa peluang mendapatkan sampel statistik di bawah asumsi kalau H0-nya benar. Kalau kita dapatkan peluangnya kecil, artinya mustahil. Bukan kemungkinannya kecil ya, bahwa sampel statistik kita itu berasal dari parameter populasi di bawah H0. Jadi karena kemungkinannya kecil, ya berarti artinya H0-nya kita tidak dukung atau cenderung kita tolak kalau peluangnya kecil. Sebaliknya, kalau kita dapatkan peluang atau p-value-nya besar, yaitu kan semakin besar artinya semakin besar kemungkinan sampel statistik berasal dari parameter populasi di bawah 0. Jadi kalau semakin besar kemungkinan sampelnya berasal dari parameter populasi di bawah 0, ya artinya kita dukung ya si H0-nya. Ya, jadi idenya seperti itu ya, menghitung peluang dari si p-value. Jadi secara formal yang dimaksud dengan p-value itu adalah kita menghitung peluang. Peluang apa? Peluang mendapatkan semua nilai statistik sampel yang setidaknya se-ekstrim dari nilai statistik sampel teramati di bawah H0 benar. Ya, jadi ini definisi dari p-value. Jadi kalau saya gambarkan, ya saya ilustrasikan dengan gambar, misalkan ini distribusi normal. Ya. Kemudian di sini saya punya hipotesisnya adalah mu sama dengan 100, lawan H1-nya misalkan mu lebih besar dari 100. Ya. Jadi asumsikan H0-nya benar, artinya populasi kita adalah populasi di mana min-nya sama dengan 100. Ya. Oke. Nah, dari sini tadi kan kita cara membuktikan H0-nya kita tolak atau tidak itu kan dengan cara mengambil sampel, ya. Jadi misalkan kita ambil data ke lapangan, kita dapatkan misalkan X bar-nya sama dengan misalkan X bar-nya sama dengan 120 katakanlah ya. Jadi kalau kita posisikan X bar 120, posisinya kan ada di sini ya. Dia jauh dari mu 100. Ya. Jadi kalau saya posisikan ini adalah X sama dengan 100. 120 ya. Nah, jadi p-value ini menyatakan apa? Berdasarkan definisinya adalah kita menghitung peluang. Berapa peluang mendapatkan X bar sama dengan 120 diberikan populasinya itu memiliki min-nya sama dengan 100 ya. Nah, kalau kita kembali mengingat konsep distribusi sampling, ketika kita punya suatu populasi ya, maka min sampel itu kan akan berada di sekitaran min populasi. Ya, jadi kalau ini kita sebut distribusi sampling, ya, maka yang namanya min sampel, ya, kalau kita punya populasi minnya adalah 100, maka yang namanya min sampel, kalau dia berasal dari populasi ini, maka min sampelnya akan berada di sekitaran mu sama dengan 100, jadi ada di sekitaran sini. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, kalau ternyata min sampel yang kita peroleh ternyata cukup jauh dari mu sama dengan 100 ya, cukup artinya apa? Kemungkinan besar X bar sama dengan 120 itu bukan berasal dari populasi dengan mu sama dengan 100 ya. Jadi kalau kita hitung peluang, berapa peluang mendapatkan X bar sama dengan 120 diberikan
populasinya adalah mu-nya sama dengan 100, biasanya kalau kita hitung pasti peluangnya sangat kecil. Ya, kalau peluangnya sangat kecil artinya mustahil terjadi ya, didapatkan min sampel 120 yang nilainya cukup jauh dari 100. Jadi kalau kita hitung peluang atau p-value mendapatkan X bar sama dengan 120 itu pasti peluangnya kecil. Nah sebaliknya, kalau saya misalkan dapat X barnya katakanlah 102, ya. Kalau saya dapatkan X barnya 102, ya kalau kita perhatikan 102 itu kan cukup dekat dengan 100. Jadi kalau kita hitung berapa peluang mendapatkan X bar sama dengan 102, diberikan populasinya itu adalah mu-nya sama dengan 100, jelas pasti peluangnya besar. Jadi kalau kita hitung p-value-nya pasti besar. Jadi kalau p-value-nya besar, artinya ini kita dukung. Ya, kita dukung bahwa memang benar ya min populasinya adalah 100 atau kita dukung nolnya. Tapi sebaliknya kalau kita dapatkan X barnya 120, karena ini kemungkinan kecil, sangat kecil kemungkinan berasal dari populasi dengan mu sama dengan 100, maka ini cenderung kita tolak H0. Ya. Jadi kalau kembali ke definisi p-value, peluang yang kita hitung ya, ini adalah peluang mendapatkan semua nilai statistik sampel. Dalam hal ini statistik sampelnya adalah X bar. Ya. Jadi kita hitung peluang mendapatkan semua nilai X bar yang setidaknya se-ekstrim dari nilai X bar juga yang kita amati. Yang kita amati itu yang ini yang kita amati ya. Jadi berdasarkan data di lapangan, kita dapatkan X bar yang teramati itu adalah 120. Ya. Jadi kalau sekali lagi saya gambarkan, ini adalah 120 ya. Ini 120 X barnya. Maka yang dimaksud dengan p-value itu adalah area ini. Ya. Karena berdasarkan definisinya itu adalah peluang mendapatkan semua nilai X bar yang setidaknya se-ekstrim. Ya, se-ekstrim dari yang kita amati. Yang kita amati 120, berarti yang lebih ekstrim ya 121, 122, dan seterusnya yang berada di sebelah kanan 120. Jadi yang saya arsir warna merah ini, inilah yang saya sebut dengan p-value. Ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke contoh sebelumnya ya, di mana tadi berhipotesis kalau mendengarkan musik klasik itu dapat meningkatkan kecerdasan, maka tadi kita tuliskan ini sebagai hipotesis direksional ya, di mana H1-nya berbunyi mu lebih besar dari 100. Ya. Tadi kita dapatkan Z hitungnya nilainya sebesar 2. Ya. Maka yang dimaksud dengan p-value itu adalah kita menghitung peluang ya. Berapa peluang mendapatkan nilai z-score yang setidaknya se-ekstrim dari Z hitung. Jadi kalau tadi di slide sebelumnya saya katakan 100, kalau kita kembali ke contoh ini, tadi kan diperoleh X-barnya 105 ya. Jadi 105, kemudian kita ubah ke dalam z-score, z-score-nya jadi sama dengan 2. Ya. Jadi yang dimaksud dengan p-value itu adalah, kalau ini dalam skala data asli, X-bar-nya adalah 105. Yaitu luas area yang ini. Ya, p-value-nya itu adalah peluang mendapatkan semua nilai X-bar yang lebih ekstrim daripada apa yang kita amati. Yang kita amati 105, berarti yang lebih ekstrim itu adalah yang ini. Ya. Nah, cuma kendalanya kalau kita hitung dalam bentuk skala asli, ya kita nggak tahu ya berapa luas area ini, makanya yang paling aman kita ubah ke dalam z-score. Ya. Jadi ubah ke dalam Z hitungnya, z-score-nya adalah 2, ya sama. Berarti p-value itu adalah mendapatkan semua nilai z-score atau Z hitung yang lebih ekstrim daripada yang kita amati, yaitu adalah 2, berarti yang di sebelah sini. Ya. Nah, dari sini kita bisa hitung berapa luas daerah ini. Kita bisa menggunakan tabel Z. Ya. Jadi kalau saya menggunakan tabel Z, ya, jadi kita kembali ke tabel Z, kita baca ya, berapa luas daerah, di mana luas daerahnya itu ada di sebelah kanan, nilai z-score-nya sama dengan 2. Jadi kalau kita cari nilai z-score-nya 2, ini 2 ya. Kemudian desimal keduanya juga itu adalah 0 ya, karena 2,00, berarti yang ini ya 2,0. Kemudian ini desimal keduanya juga 0 ya.
Berarti luas daerahnya adalah 0,9772 ya. Tapi diperhatikan bahwa ini adalah luas daerah yang ada di sebelah kiri ya. Tabel Z yang saya berikan ini selalu luas daerah yang sebelah kiri. Jadi ini adalah 0,9772. Sedangkan yang mau kita lihat itu adalah luas sebelah kanan. Ya, jadi sebelah kanan itu adalah tinggal kita kurangi aja. 1 dikurangi 0,9772. Oke, jadi kalau kita lihat tabel Z tadi ya, maka p-value-nya itu kita hitung luas area yang ini. Ya, yaitu 1 dikurangi 0,9772. Karena di tabel itu yang diberikan adalah luas area yang ini ya, 9772. Jadi kita hitung dapat 0,0228. Ya. Nah, dari p-value ini, berikutnya adalah bagaimana cara menentukan H0-nya ditolak atau tidak. Ya. Karena tadi idenya adalah kan kita mau menghitung peluang ya, seberapa kecil peluang ya mendapatkan nilai sampel statistik sehingga kita tolak H0. Dan sebaliknya, seberapa besar nilai P, ya nilai P yang seperti apa yang kita katakan cukup besar sehingga akhirnya H0-nya kita terima. Jadi kita mirip seperti titik kritis ya, kita harus menentukan batasan. Ya, berapa peluang kita katakan kecil sehingga H0-nya kita tolak, dan berapa peluang p-value kita katakan cukup besar sehingga H0-nya kita terima. Ya, jadi kita butuh batasan. Ya, nah batasannya itu kriterianya kita menggunakan taraf signifikansinya. Jadi alfa 0,05 ini adalah sebagai titik batas ya, yang menyatakan seberapa kecil p-value sehingga H0-nya kita tolak, atau seberapa besar nilai p-value sehingga H0-nya kita terima. Ya. Jadi kalau p-value-nya kurang dari 5%, sorry ini lebih besar ya. Jadi saya ulangi, kalau p-value-nya lebih besar dari alfa, jadi lebih besar dari 5%, artinya kita katakan peluangnya cukup besar. Jadi kalau peluangnya cukup besar, artinya kita terima H0 atau H0-nya gagal kita tolak. Ya. Nah, sebaliknya kalau p-value-nya sangat kecil, seberapa kecil? Kalau kurang dari 5%. Ya. Kalau kurang dari 5%, maka artinya kita tolak H0. Ya. Dan biasanya kalau p-value-nya lebih besar dari alfa, kita katakan hasil ujinya tidak signifikan. Jadi artinya si musik klasik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecerdasan anak. Tapi sebaliknya kalau p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka kita katakan hasil ujinya kita katakan signifikan. Artinya apa? Si musik klasik itu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kecerdasan anak. Ya. Jadi kalau kita kembali ke contoh yang sudah kita hitung tadi ya, kita dapatkan p-value-nya sebesar 0,0228. Ini jelas kalau kita bandingkan dengan alfa, ini kan lebih kecil. Ya. Kalau lebih kecil dari alfa, berarti kesimpulannya apa? Tolak H0. Ya. Jadi kalau tolak H0, artinya kita terima H1, berarti kesimpulannya adalah kalau kita mendengarkan musik klasik, itu secara signifikan dapat meningkatkan kecerdasan anak. Ya. Nah, di sini uji hipotesis itu juga kadang kita kenal dengan juga uji signifikansi ya. Jadi kalau kita tolak H0 itu biasanya kita sebut hasilnya signifikan. Ya. Nah, kalau kita mengambil kesimpulan entah menggunakan titik kritis ya, kita bandingkan dengan titik kritis atau kita menggunakan p-value itu akan memberikan hasil yang sama. Jadi kalau yang dari titik kritis hasilnya H0 ditolak, maka p-value juga ditolak. Seperti contoh yang ini ya. Tadi waktu kita membandingkan titik kritis kan hasilnya sama. H0-nya ditolak. Jadi kalau kalian dapatkan menggunakan p-value, hasilnya diterima, tapi titik kritis ditolak, itu jelas pasti ada kesalahan perhitungan. Jadi nggak mungkin bertolak belakang hasilnya. Jadi silakan bisa dipilih pakai p-value atau pakai titik kritis. Ya. Tapi untuk sekarang ini biasanya kayak di software ya. Di software kebanyakan statistik itu sebenarnya output yang diberikan kebanyakan sudah berbasis p-value.
Karena kalau p-value itu lebih gampang. Ya, tinggal kita bandingkan aja dengan 5%. Mau uji hipotesisnya satu arah, mau uji hipotesisnya dua arah, itu tetap pembandingnya adalah alfa. Ya, tapi kalau pakai titik kritis kan kalian harus menentukan. Kalau uji satu sisi jelas titik kritisnya berbeda dengan uji dua arah. Tapi kalau p-value ini pembandingnya selalu sama, yaitu sebesar 5%. Jadi kalau lebih kecil dari 5% berarti kita tolak H0. Mau itu uji hipotesisnya satu arah maupun uji hipotesisnya dua arah atau dua sisi. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa dalam menghitung p-value itu sama halnya dengan titik kritis bahwa nilai p-value itu tergantung apakah uji hipotesisnya itu satu sisi atau dua sisi. Ya. Jadi sebagai contoh kalau kita punya uji satu sisi one tail ya, di mana H1-nya berbunyi mu kurang dari suatu angka ya, tidak harus 100 ya. Yang penting ini adalah tandanya itu adalah lebih kecil. Ya, mau kurang dari 100, mau kurang dari 80 ya. Ya nanti disesuaikan dengan hipotesis penelitiannya ya. Tapi yang mau ditekankan adalah ini satu sisi di mana H1-nya berbunyi kurang dari ya. Maka kalau kurang dari ya, yang disebut dengan p-value itu adalah tadi ya, menghitung peluang yang se-ekstrim dari apa yang kita amati. Ya, jadi kalau yang kita amati Z hitungnya adalah -2, ya, maka yang se-ekstrim dari -2 itu harus diikuti dengan melihat dari H1-nya. Karena H1-nya kurang dari, maka yang lebih ekstrim itu adalah yang di sebelah kiri. Jadi yang ini. Ya, jadi kita punya Z hitungnya sekarang adalah -2, maka luas daerah yang ada di sebelah kiri -2 ini kita sebut dengan p-value. Ya. Berapa nilai p-value-nya ya? Kembali lagi kita cek ke tabel Z. Ya, jadi dengan kata lain p-value itu kita hitung peluang dari Z kurang dari -2. Ya. Nah, karena tadi kita dapatkan kalau untuk peluang Z lebih besar dari 2, itu kan tadi kita peroleh 0,0228 ya. Jadi 0,0228 ini adalah luas area yang ada di sebelah kanan. Dan kita tahu bahwa normal itu simetris, maka yang ada di sebelah kanan 2 sama di sebelah kiri -2 itu luas areanya akan sama, karena dia simetris. Jadi makanya kita nggak usah ngecek ke tabel Z, ya kita hitung, kita bisa ambil dari informasi yang sebelumnya ya, bahwa luas areanya akan sama sebesar 0,0228. Nah, masih satu sisi juga, tapi sekarang H1-nya berbunyi lebih besar. Ya. Kalau lebih besar, maka kita lihat yang lebih ekstrim daripada yang kita amati itu adalah semua nilai yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau kita dapatkan yang kita amati Z hitungnya 2, maka yang dimaksud dengan p-value itu adalah yang ini. Ya. Berarti p-value-nya itu adalah luas area yang ada di sebelah kanan 2. Tadi kita hitung sebesar 0,0228. Nah, yang terakhir, kalau dia adalah dua sisi, berarti H1-nya berbunyi tidak sama dengan. Ya. Nah, kalau tidak sama dengan, maka yang kita sebut ekstrim, itu adalah ya ekstrim bisa ekstrim kanan, bisa ekstrim kiri. Ya. Jadi yang kita maksud dengan p-value itu adalah pertama kita hitung. Z hitungnya, katakanlah Z hitungnya kita dapatkan 2. Ya. Maka yang kita hitung sebagai luas area atau nilai yang lebih ekstrim itu adalah yang di sebelah kanan 2, yang ini, dan yang di sebelah kiri nilai negatifnya, -2. Ya. Jadi di sini kita jumlahkan. Ya, jadi kita jumlahkan, ini kita sebut p-value, ini juga p-value. Jadi kedua ruas ini kita jumlahkan ya. Kita dapatkan ya yang kiri tadi luasnya 0,0228, yang kanan juga sama 0,0228 karena dia simetris ya. Jadi p-value-nya kita hitung aja 2 kali salah satu area yang entah sebelah kanan atau kiri. Jadi kita dapatkan 0,0456. Ya. Jadi kalau dua sisi itu harus kita lihat ya, dua luas area di kiri dan kanan, karena ekstrimnya kan bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri. Ya. Nah dari sini ya, dari p-value ini baru kita bandingkan dengan alfa. Ya.
Untuk yang dua sisi ini kita bisa bandingkan. Ya, ini lebih kecil ya. Jadi kalau kita bandingkan alfanya 5% dibandingkan dengan 0,05. Jadi nggak perlu dibagi dua alfanya, tetap alfanya 5%. Ya. Nah, karena nilai p-value lebih kecil dari alfa, berarti kesimpulannya apa? H0 ditolak. Ya. Nah, ini ada latihan, nanti bisa dicoba secara mandiri ya. Ini juga ada solusinya. Nanti bisa dicoba sebagai ditentukan ya apakah sudah sesuai belum jawabannya atau tidak ya.